gue coba jalan sebenarnya, nggak yang jelek-jelek amat, bisa dapat omset 600 juta lah sebulan. Pertama kali bikin bisnis barengan lah sama orang. Omset nggak jelek-jelek amat, dapat 900 juta lah sebulan gitu kan. Tapi again buat ke yang lebih gede lagi, gue merasa wah ini kayaknya bukan kendaraan yang tepat juga nih. Berarti Gufron nih lapar. 600 enggak gede-gede amat. 900 udah dari 600 enggak gede-gede amat. Waktu itu bikin riset juga, ternyata franchise emang bisa bantu growth cepat, tapi akan ada problem di sustainability. Iya. Karena Oke, Big Thinkers, welcome back. Hari ini gue kedatangan temen yang selama ini chat-chat doang lewat Facebook, chat-chat doang lewat DM gitu ya. Akhirnya ketemu juga kita hari akhirnya ini. ketemu juga, Mas. Bro Gufron Syarif, founder dari House. Ya. Thank you bro atas Sama-sama. kehadirannya. Thank you juga dah udah diundang, bisa ketemu juga sama Iya. Mas Unil. Gue sangat terinspire dengan journey lo bro. Sangat amat terinspire dengan journey lo. Dan menurut gue lu cukup berani, lu cukup bold ya. Cukup bold membawa bisnis minuman kekinian di arena tech startup. ini yang menurut gue something yang very inspiring. Dan mungkin teman-teman yang nanti bakal dengar conversation ini mungkin juga terbangun they can build their dreams or kalau lu kreatif dia juga butuh tim, ya kan? Jadi lu bisa, oke, gue bisa offer, gue bisa skill gue gitu kan. Atau kalau lu pengen punya idea, lu bisa offering juga, siapa tahu cocok dengan lini bisnis atau plannya dia, you never know, ya kan? Bold and bold. Bold and bold ya kan, bold and bold. Ya. Bro, Ya. lu bisa cerita sedikit nggak Ah, dengan background akuntansi? oke. Dengan orang yang tumbuh besar dari lingkungan akademisi, Oke. karirnya lebih ke profesional, ya kan? Your father is a professional, Yeah. your grandfather is a dosen, which is akademisi dan profesional, which is a very perekat yang sangat kuat ya. Lu kok bisa jadi satu-satunya yang rebellious masuk entrepreneur bro? Mungkin satu dari dulu gue orangnya apa ya, suka bukan lawan orang tua sih ya, ibaratnya gue cuma mau ngelakuin apa yang gue pengen lakuin. Apa yang lo pengen lakukan? Dari dulu. Jadi kalau misalkan gue ngelakuin apa yang cuma disuruh atau apa, gue pasti akan lakuin setengah-setengah. Oke. Gitu. Tapi kalau gue pengen lakuin apa yang gue lakuin, itu gue nggak peduli hasilnya gimana, tapi I'm happy dan gue yakin benar, itu pasti gue akan kerjain mati-matian. Berarti gitu. lo driven dari keyakinan lo ya. Yes. Pokoknya sesuatu yang lo tahu lo pengen A, ya lo pengen kerjain A, gitu kan? Betul. Oke, good. By the way dia pernah jadi dosen juga lo. Karena disuruh itu. Itu apa ya? Bukan alibi, apa sih namanya itu? Kedok aja biar dapat izin. Biar dapat restu. Biar dapat restu. Ya, salah satu kesuksesan bisnis tuh restu orang tua. Jadi untuk itu apapun caranya, Betul. lakukan gitu ya. Oke bro, Ya. gimana journey lo waktu dari ideation, house ini, lo sempat kepikiran minuman kekinian, ceritain dong journey lo. Sebenarnya kan kalau house ini kan bukan bisnis F&B pertama gue nih, bro. Sebelumnya house, gue udah coba beberapa kategori bisnis, tapi di F&B. Oke. Tapi boleh dibilang nggak berjalan dengan baik. Berarti itu trial error lo lah. Error. Mencoba Baik, lah ya. Yes, baik dari kategori bisnisnya nggak segede apa yang jadi goals gua, atau di lain-lain itu macam-macam dari apa ya, gagal bangun tim, lalu pendekatan bisnis yang salah gitu kan. Nah itu Berapa bisnis yang lo lakukan di area F&B sebelum lo masuk ke house? 8 tahun pokoknya gue dari 2010 2011 7 tahun ya, kurang lebih 7 tahun itu bisnis F&B ada dua. Gue pernah punya rendang kemasan, satu lagi donat. Oke. Gitu. Menarik. Lanjut bro. Nah waktu di rendang kemasan again itu waktu ya boleh bilang salah satu bisnis F&B pertama gue ya.
gue pendekatannya dari produk bukan dari market. Oke, because you like rendang? Gue lihatnya waktu itu gini, rendang itu muncul di CNN sebagai makanan favorit nomor 1 dunia tahun 2011 lah, berdasarkan riset dan lain-lain gitu kan. Terus at that time gue bilang gue orangnya idealis gitu kan, nasionalis dan lain. Gue bilang wah ini produk nasional yang seharusnya bisa Go internasional. Ya kayak gitulah, masih polos dan stupid lah gitu. Nah karena gue pernah dulu tinggal di Australia gitu kan, gue pernah coba sana dan gue lihat pengalaman gue sebagai mahasiswa Indonesia yang tinggal sana, kangen masakan Indonesia dan lain-lain. Gue pikir wah kayaknya ada marketnya nih gitu kan. Karena kita kesulitan nyari, ada masakan Indonesia ada, tapi nggak enak gitu kan. Ya lucu aja kadang-kadang ada masakan Padang tapi yang punya orang Vietnam gitu kan, rasanya nggak jelas. Terus gue pikir begitu gue balik kayak Indonesia, kebetulan istri gue juga orang Padang gitu kan. Kayaknya bisa nih rendang tuh kalau dikemas dengan baik, kan rendang sebenarnya bisa tahan ya. Kayak misalkan orang zaman dulu tuh jadiin rendang tuh makanan ketika mereka naik haji dan lain, dikeringin gitu kan. Dan bisa dibawa berhari-hari. Bisa dibawa berhari-hari gitu kan. Nah kebetulan karena gue ada di lingkungan kampus juga, nah gue kenal lah rekan dosen yang bisa bantu rendang tuh bisa tahan lama sehingga bisa dikirim ke luar-luar gitu kan. Nah gue coba jalan sebenarnya, nggak yang jelek-jelek amat, maksudnya gue bisa dapat omset 600 juta lah sebulan. Gile lo 600 juta nggak jelek-jelek amat. Kayak maksudnya ya lumayan gitu mas. Cuman dibanding lo ngejar 6M ya masih jelek lah ya. Iya, tapi agak susah tuh buat tindakin lagi. Buat di scale up. Iya, kenapa? Karena ternyata even sama rendang di ruangan Padang sama rendang kemasan itu different kategori ternyata gitu. Kalau secara culture atau habit kita makan rendang ya udah di warung Padang atau enggak nasi bungkus gitu kan. Itu udah biasa lah ya. Tapi lo beli ke supermarket atau beli rendang kemasan yang itu, lo taruh kayak abon. Itu belum jadi culture, belum jadi kebiasaan. Iya, dan rasanya beda lah. Lo makan sama nasi anget, rendang yang di Padang, restoran Padang sama rendang kemasan betul. beda. Jadi gue pikir wah kayaknya buat lebih scale up gue perlu waktu nih buat mengedukasi market dan lain-lain gitu kan. Dan menurut gue ini kayaknya nggak worth it nih gue fokusin di sini. Menurut gue mungkin gue bisa salah sih, tapi gue merasa kayaknya ini bukan kendaraan gue deh yang mau gue pakai buat menuju purpose gue. Terus di situ kan gue tuh rendang itu gue sendiri tuh, gue ngelakuin semuanya, marketing sendiri, produksi juga sendiri, finance sendiri gitu. Gue jadi CEO-nya, Chief Operating Officer lah. Ya, organisasi kecil, gue punya 25 karyawan, 25 tukang masak, ya ada admin, lainnya gue gitu kan. Oke, gue coba yang lain. Gue coba waktu itu merasa, gue coba kategori yang lebih gede gitu kan. Pilihannya donat, karena gue lihat. Berarti itu bisnis bukannya bangkrut lah ya? Itu bisnis cuman lu merasa ini bukan area gue bisa scale up besar. Iya, masih jalan sampai sekarang sebenarnya, tapi gue handover ke keluarga gue. Tapi walaupun jalan emang ketika gue fokus revenue dan lain-lainnya gitu. Terus gue belajar juga, kayaknya kalau gue mau bikin yang lebih scale up yang lain, gue harus bangun organisasi, gue bangun tim lah. Gue bikin bisnis donat waktu itu dengan donat kentang itu ya? Bukan, waktu itu kita bikinnya Dino Donuts. Dino Donuts itu dinosaurus donat. Jadi waktu itu ilmu marketing gue cetek banget. Gue cuma bikin kalau misalkan gue bikin donat bulat, lawan gue let's say Jeko, Dunkin dan lain. Jadi gue harus bikin subkategori gitu kan. Subkategorinya gue bikin pembedanya adalah donat gue bentuknya dinosaurus, lalu bentuk huruf-huruf. Jadi biar ada mungkin orang ngomongnya USP lah. Unique selling proposition. Iya gitu kan. Jadi orang beli donat gue tuh lebih buat anniversary, pokoknya momen-momen tertentu gitu. Misalkan Bro Sunil ulang tahun, bisa bikin donatnya HBD Bro Sunil, kayak gitu. Terus gue pertama kali bikin bisnis barengan lah sama orang. Omset nggak jelek-jelek amat, dapat 900 juta lah sebulan gitu kan. Tapi again buat ke yang lebih gede lagi, gue merasa wah ini kayaknya bukan kendaraan yang tepat juga nih. Berarti Gufron nih lapar.
600 enggak gede-gede amat. 900 udah dari 600 enggak gede-gede amat. Lapar emang lo itu lapar. gue waktu itu cuma lihatnya dari USP-nya doang. Pembedanya apa sih sama itu? Tapi gue ngelihat dari repeat ordernya berapa kali dan gue nggak waktu itu salahnya nggak sedetail itu. Karena orang yang beli donat gue rata-rata setahun 2 kali ulang tahun, kalau enggak lagi ada anniversary, kalau enggak ibunya hari ibu dan lain-lain lah. Jadi kan secara bisnis wah ini nggak ini gitu kan. Ya dibilang lumayan gitu. Tapi di situ juga gue selain kategori, gue juga baru belajar bikin tim ya, organisasi, dan gue agak salah juga gitu ya. Ternyata tim itu bukan numbers of people ya, tapi ya people yang harus bisa juga bawa value juga ke kita, kompetensi, experience. Jadi harusnya kerja bareng tuh saling melengkapi gitu kan. Nah ini gue waktu itu gagal bangun tim yang saling melengkapi lah gitu kan. Salah gue juga gitu. Nah akhirnya gue berpikir terus nih gimana gue harus nyari kendaraan yang tepat dengan tim yang tepat. Nah beruntungnya selama 7 tahun gue wirausaha itu ya kadang-kadang suka ada liputan dan lain-lain gitu. Teman-teman sekolah gue dulu yang secara kompetensi udah bagus-bagus, yang kerja di multinational company bla bla bla, udah mulai sering kontak-kontak nih gitu kan, udah mulai sering kontak-kontak, ya mungkin dari hasrat mereka pengen wirausaha, tapi mereka belum berani lah. Tapi memang di era 2010 ke 2020 itu memang lagi marak-maraknya reunion. Oh gitu ya. Iya kan, lagi marak-maraknya tuh reconnecting people. Bisa jadi. Nah kalau gue yang kontak-kontak gue tuh orang-orang yang kerja di multinational company, pengen usaha tapi mungkin belum berani atau dan lain-lain gitu kan. Tuh mulai kontak-kontak gue tuh nanya-nanya gitu kan. Di satu sisi gue punya pengalaman gagal bangun tim. Gue merasa ketika gue scale up, kayaknya orang yang gue butuh tuh orang yang punya pengalaman di multinational company. Something yang kadang-kadang UMKM tuh bisa jualan, tapi untuk scale up itu kayaknya dia butuh jam terbang, ilmu, butuh value butuh culture dari luar gitu kan yang bisa bantu itu. Sambil gue melakukan research lah. Kalau dulu gue bikin bisnis banyak kan based on feeling, based on pengalaman gue pribadi. Dari kalau nggak product centric dari POV gue doang gitu kan. Nah gue merasa oke, ini kayaknya harus gue rubah pendekatannya deh. Gue lebih ke market centric deh. Jadi gue nggak pakai feeling tapi based on data. Market centric based on data. On data. Jadi gue cari waktu itu masih di F&B juga gitu kan, karena gue merasa kayaknya passion gue di situ F&B. Gue cari kategori produk satu yang punya CAGR tinggi, compound annual growth rate-nya tinggi. Komponen annual growth. Lalu punya market share yang besar, tapi masih ada peluang untuk menjadi market leader, gitu. Nah waktu itu gue lihat, wah ketemu dapat data dari Cina sih sebenarnya waktu itu. Kita dapat data dari Cina. Tadinya kita periode 2015 itu kan sebenarnya lagi trendingnya kopi susu kan sebenarnya. Iya kan, betul. Ada Tuku, semenjak ada Gojek, lalu ada kopi dulu tuh sebelum Janji Jiwa ada Kulo gitu kan. Nah, tadi kita pengen lihat many brands mendadak. Betul. Tadi kita pengen lihat fenomena itu di luar gimana sih? Di Indonesia kan lagi happening gini. Dan kadang-kadang kalau kita mau benchmark yang mirip sama Indonesia sebenarnya kalau nggak China, India sebenarnya. Karena kalau what happen in China or India 3 or 5 years later biasanya happen di Indonesia. Ya, kita dapat cari data ke sana. Tadi awalnya lihatnya pelajarin kopi susu nih. Ternyata kita dapat data yang lebih menarik. Waktu di China itu minuman kekiniannya mereka ngomongnya new tea and boba gitu ya. Itu lebih gede daripada kopinya. Dan kita lihat karena variety-nya gila banget. Karena mereka kan mungkin kalau di Eropa di Amerika coffee person ya. Tapi kalau China kan lebih tea person. Dan sebenarnya Indonesia kalau gue lihat sebenarnya lebih mirip sama China sebenarnya. Lebih tea person sebenarnya. Jadi kan lihat teh botol makanya dari kita kecil ya. Betul. Jadi gue lihat sebenarnya yang 2015 hit kopi gitu. Sebenarnya menurut gue tea kayaknya lebih cocok nih buat Indonesia. Lalu kita lihat data di Indonesia kayak gimana nih.
Dan benar ternyata selama ini kan media ngomonginnya coffee terus ya. Ternyata diam-diam ada gue sebut aja Chat Time itu punya market yang gede banget di Indonesia. Oh iya, waktu itu rame tiap kali ke itu selalu ngantri. 1,4 T setahun revenue-nya gitu kan. Dan market share-nya ternyata ya menurut data yang gue pegang juga lebih at the time hampir mirip sama kopi susu lah. 25 T lah waktu itu, 25 T. Dan gue lihat wah ini kayaknya lebih Market cap-nya 25 T itu market cap-nya kopi. minuman susu kekinian. Minuman ya New Tea and Boba. New Tea and Boba. New Tea and Boba. Kalau di China 240 T. Oke. Ya, China 240 T New Tea and Boba, kopi susu Grab and Go ya, karena beda lagi kafe tuh. Iya, Grab and Go yang paling Yes, 210 T lah di China. Okay. Di Indonesia 21 T itu si New Tea and Bobanya ya. Oke. Nah, gitu. Nah, market leadernya top of mind-nya Chat Time lah. Yeah. Tapi Chat Time gue lihat cuma kuat di middle sama middle up. Walaupun middle low udah tahu juga secara top of mind, tapi secara transaksi nggak ketemu tuh buying powernya middle power sama itu. Dan gue lihat wah ini kalau gue mau masuk mau jadi market leader atau top of mind masih ada kesempatan. Tapi mainnya di segmen yang nggak tabrakan sama Chat Time. Karena waktu itu kosong. Gue survei orang-orang ngomongin boba yang affordable apa? Oh beda-beda jawabnya. Iya benar. Nah lokal gitu kan. Nah, tapi kalau yang middle hampir sama semua ngomongin Chat Time. Dan menurut gue oke, ini opportunity-nya gitu untuk jadi top of mind atau market leader di segmen middle low untuk kita ngomongin minuman kekinian. Nah di situ kita lihat wah sangat menarik untuk kita garap. Langsung kita bikin ya R&D coba-coba bisa gak sih kita sebenarnya bikin minuman kekinian yang sesuai dengan buying power mereka. Kita cari research willing to spend-nya, target market kita itu berapa sih untuk beli minuman kekinian ini gitu kan. Seminggu berapa kali sih dapat angkanya, kita coba, kita bikin R&D, masuk angkanya. Asalkan memang nggak bukanya di mall. Karena komponen paling gede OPEX rent. Sewa paling berat. Yes, gitu kan. Nah, untungnya waktu tahun 2018 itu kan industri delivery online lagi kencang-kencangnya. Jadi lu nggak usah buka di mall pun lu bisa masih dapat omset yang sama kayak orang yang buka di mall gitu. Ya udah. Kita coba waktu itu cabang pertama di daerah Binus ya, Syahadan Kamenggisan. Sebenarnya waktu itu nggak kita survei juga kan, survei ke daerah situ, merchant lain. Target salesnya nggak gede-gede amat, mereka rata-rata cuma 2 jutaan, 3 jutaan lah target salesnya gitu. Pas kita coba 3 bulan pertama bisa langsung dapat mungkin 15 juta sehari gitu. Oke, nice. Artinya kan wah ini dari ideation lu sampai lu go to market itu berapa lama bro? Buat yang itu ya kurang lebih 6 bulan lah. 6 bulan ya? 6 bulan. Itu udah termasuk research atau sebelum itu ada researchnya dulu? Ya, mungkin kalau ditarik belakang banget dari riset iseng mungkin 1 tahun. Oke, berarti dari research iseng bisa dibilang 6 months. Sampai dari situ lu memutuskan lu mau decide, you wanna move forward. Sampai go to market, itu 6 months. Dan itulah saat lu tembus omset 15 juta atau? Ya, jadi gua tuh mulai kan Juni 2018 ya. Juni 2018 kita buka. Nah, ya tadinya cuma nargetin 2,5 sampai 3 juta karena kita udah riset merchant sekitar segitu kan. Pas kita coba, 3 bulan pertama itu ya itu tuh yang 15 juta sehari itu. Oke. Kaget dong. Ekspektasi lu masih segitu ya. Karena waktu itu kita datanya kan nggak ngomongnya ya ini paling tinggi mungkin 4 juta lah. Kalau kita lihat merchant sekitar dengan capex segitu, harga segitu gitu. Ternyata wah ini feedback dari market udah biasa. Karena sebenarnya mungkin selama ini mereka udah teredukasi sama produknya. Apalagi sosial media dan lain-lain, tapi belum ada supply yang meet sama buying power mereka. Jadi begitu kita launching
nggak susah-susah amat buat mengedukasi marketnya gitu kan. Oke. Saat itu lu waktu jalanin itu memang lu udah kepikiran di saat ideation ini akan gue bawa ke ranah startup, gue akan masuk ke ranah itu, atau lu udah mikir dengan gaya konvensional? Waktu itu kita udah lihat waktu di China itu ternyata brand-brand gede gitu ya. Kalau misalkan kita tahu namanya Haiti, kalau pernah Iya, dengar pernah Haiti. dengar. Haiti itu di backup oleh Alibaba ternyata. Lalu ada beberapa juga saya lupa namanya. Nagoya atau apa, mostly itu mereka di backup oleh kalau nggak VC PE gitu kan. Oke. Mixu sendiri kan sebenarnya di backup sama PE juga gitu kan. Oke. Jadi kita lihat wah ternyata minuman kekinian atau retail ini something yang udah bisa dikembangkan melalui permodalan seperti itu. Oke. Mungkin kalau di Indonesia back at that time kan growth cuma via franchise ya, mostly gitu kan. Iya. Mostly gitu. Lebih ke kemitraan franchise. Iya gitu. Tapi kita waktu itu bikin riset juga, ternyata franchise emang bisa bantu growth cepat. Tapi akan ada problem di sustainability. Iya. Karena operasionalnya kan diserahkan kepada mitra-mitra. Iya. Nah, kita lihat Jadi secara scale-nya bisa dapat, sustain-nya iya, itu yang agak challenging ya. betul. Dan kita lihat franchise yang bisa sustain mostly cuma franchise yang one country one operator. One country, one operator. Contohnya KFC kan ada Glael sama Indofood ya sebenarnya kan. McDonald ada keluarga Tesostro kan. Starbucks dengan MAP. Jadi kenapa mereka bisa sustain? Karena operasionalnya one chain, one command. Jadi nggak diserahin ke multi bosses. Yes, bukan individual franchisee, apalagi ya kayak gitu-gitu deh. Iya, karena karakteristiknya setiap orang beda-beda, belum tentu ngikutin SOP sepenuhnya. Iya, mungkin lebih kepada kadang-kadang individual franchisee itu bukan profesional. Iya. Kalau MAP, Tesostro kan mereka punya resources, punya komitmen, punya people. Iya. Jadi kenapa mereka bisa serius apa namanya running the business, sustain the business, kadang-kadang scale and sustain together ya. Kalau franchise itu kadang-kadang ya mungkin dia punya uang dingin, pengen coba-coba, ujungnya ya itu nggak punya komitmen, nggak punya kompetensi, nggak punya experience, gitu. Betul. Jadi waktu itu kita udah kayak ada apa tuh sempat yang Thai tea itu banyak tuh ya, yang sempat buka yang kecil-kecil tuh. Yang di mall atau yang di non mall? Yang di mall. Oh, Dum ya kalau nggak salah. Itu juga sempat ada masanya kan. It's all seasonal sebenarnya. Yes. Nah, makanya waktu itu kita lihat, wah sebenarnya bisa kok ini dibawa ke ranah VC atau PE karena di Cina udah terbukti. It's just a matter of time aja sampai nanti VC atau PE di Indonesia. Lu abis jalanin berapa lama bro? That lu decide ini saatnya gue mau scale. Setelah store ketiga. Store ketiga. Iya, jadi waktu itu kita lihat jalan. Berarti rata-rata lu punya satu store itu udah punya omset sekitar 300-400 million a month. Iya, 300 juta lah sebulan. Iya. Kurang lebih 300 juta sebulan. Jadi waktu itu kita coba, kan balik modal cepet banget. Kita balik modal toko pertama aja cuma 3 bulan gitu. Terus kita coba hipotesa toko kedua, toko ketiga itu udah hampir 1 tahun. Wah ini kayaknya proven nih, ini apa namanya market udah mulai, maksudnya udah bisa di scale nih gitu kan. Tapi again mau pilih apa nih cara buat scale-nya. Nah ini, kita mau masuk nih. Walaupun kita udah tahu nih bahwa yang di China kok bisa kok gitu kan. Tinggal kapan nih mereka mau datengin kita. Dan pada tahun 2018 juga muncul berita yang Kopi Kenangan dapat pendanaan dari Alpha GWC kalau nggak salah 8 juta, gue lupa 2 juta atau 8 juta. Akhirnya tambah yakin. Oh ini roadmap gue. Iya, berarti udah ada contoh. Kan kalau sebelum itu kan yang startup yang dapat funding mesti tech dan di luar, dan kalaupun yang same business lebih di luar. Begitu Kopi Kenangan dapat, nggak berapa lama Fore juga dapat. Kan? Berarti hipotesa kita terbukti nih, after tech VC akan masuk ke retail, FMCG dan lain-lain lah gitu kan. Ya udah, gimana caranya kita bisa dilirik oleh VC? Nah kita tanya-tanya, mereka
sebenarnya mereka biasanya lihatnya dua aja ya kalau gue ngobrol sama visi itu. Satu, market share-nya segede apa, dan mereka yakin nggak bahwa brand ini bisa jadi market leader. Oke. Gitu kan. Yang kedua, who's the founder, gitu kan. Wah, itu yang bisa bikin mereka mau invest di kita, gitu kan. Ya udah, kita rapihin data kita, sambil kita rapihin juga bahwa growth bisnis kita sebenarnya bisa ke sana kan. Yeah. Nah, tapi waktu itu kita pikir kalau kita organik gitu kan, itu pasti ya lambat lah, tiap 3 bulan, tiap 5 bulan baru bikin toko gitu kan. Karena tunggu recover. Iya. Kan? Berapa cabang tuh langsung? Kurang dari 50 deh waktu itu kan, 50. Setelah itu free cash flow kita udah bisa bikin kita tumbuh 5 sampai 10 cabang sebulan. Dan gimana tuh challenge yang ngadepin investor? Ketok pintunya gimana tuh? Ini kayaknya gampang nih bisnis F&B. Gua coba ngambil tempat yang lebih gede. Gua pakai uang nikahan gua waktu itu, tabungan nikah gua. Itu uang nikahan yang tadinya direncanakan buat nikah ya? Yes, buat nikah. Jagoan, buat nikah. kan?